Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan baru saja kita menyaksikan saudara rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dan keluarga almarhum Gama atau GRO di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman pun juga mendengar pendapat ataupun kronologi yang disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Tidak hanya Ketua Komisi 3 tapi juga ada beberapa anggota Komisi 3 yang juga memberikan usulan-usulan. Yang paling dititik beratkan adalah bagaimana pihak Kapolrestabes Semarang bersama jajarannya harus mengusut tuntas kasus ini seterang-terangnya. Dan untuk mengetahui informasi lengkap terkait dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 tadi bersama Kapolrestabes Semarang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di gedung DPR RI Senayan. Ada Tifal Solesa di sana. Selamat pagi Tifal. Bagaimana pantauan Anda di sana setelah rapat dengar pendapat selesai dan apa kesimpulan yang bisa disampaikan kepada kita? Pada intinya dalam simpulan rapat yang belum lama ini rampung dijalankan oleh Komisi 3 DPR RI, judulnya Rapat Dengar Pendapat Umum ya Mario, RDPU yang dilakukan oleh dua pihak kepada Kapolrestabes Semarang dan jajaran dari Polda Jawa Tengah. Pada intinya dari Komisi 3 DPR RI mengharapkan sikap profesional yang dilakukan oleh polisi untuk pengusutan kasus polisi tembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah, baik itu dari aspek pidana maupun juga dari aspek kode etiknya. Untuk aspek pidana tadi sudah sempat dijelaskan oleh Kasubdit Jatantras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah AKBP Helmi Tamaela yang menyebutkan bahwa untuk penanganan pidana akan menggunakan dua pasal, yakni di pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sudah ada 11 anak yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Pengusutan kasus juga masih tetap berjalan. Ada beberapa bukti juga yang dipegang oleh polisi untuk bisa mendalami insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang, Jawa Tengah ini. Itu untuk dari aspek pidananya. Sementara untuk aspek penanganan etiknya ini juga sudah dijelaskan oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono. Saat itu yang menjelaskan bahwa sampai untuk saat ini posisinya anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap pelajar berinisial G ini sudah ditempatkan secara khusus atau menjalankan patsus di Polda Jawa Tengah dan pengusutannya masih tetap berjalan. Seharusnya hari ini akan dilangsungkan sidang etik untuk menetapkan putusan terhadap yang bersangkutan apakah dinyatakan melanggar etik atau tidak dan bagaimana bentuk tindak lanjutnya. Namun ini diundur sampai waktu yang akan ditentukan lagi kemudian. Itu keterangan yang disampaikan oleh pihak Propam Polda Jawa Tengah. Sementara untuk Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di awal rapat dengar pendapat hari ini ia menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini dan ia mengakui bahwa tindakan yang diambil oleh anggotanya ini sebagai langkah tidak profesional melakukan penembakan terhadap pelajar, dan ia siap untuk menanggung segala risiko yang mungkin saja terjadi di balik pengusutan kasus ini, baik itu secara pidana yang masih tetap berjalan di Polda Jawa Tengah maupun juga dari aspek etiknya begitu di lingkungan Bid Propam Polda Jawa Tengah. Yang sedang kami tunggu sekarang Mario adalah pernyataan lanjutan dari kedua belah pihak, baik itu dari DPR RI maupun juga dari jajaran kepolisian yang menjadi anggota dalam rapat dengar pendapat umum pada hari ini. Tadi kalau kita dengar pernyataan dari Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, kemudian juga dari beberapa anggota Komisi 3 DPR RI juga meminta kepada polisi tidak hanya masalah bersikap profesional tapi juga mempertanyakan bagaimana bentuk pengaturan khusus terhadap penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian. Itu yang juga disuarakan oleh beberapa anggota Polri, sehingga sikap profesional dari polisi ini perlu untuk ditingkatkan lagi lebih lanjut. Mario. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 3, salah satunya Iwayan Sudirta yang mengatakan bahwa bagaimana pembinaan harus terus dilakukan, dan juga ada salah satu yang ditanggapi bahwa bagaimana pertanyaannya apakah perlu kepolisian memegang senjata, dinilai dari bagaimana tugas polisi yang harusnya mengayomi senjata ketimbang pada akhirnya salah ataupun ada aksi yang berlebihan yang dilakukan. Apakah sudah ada jawaban terkait ini atau bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan, Tifal?
Dalam rapat tadi sebetulnya tidak ada respon signifikan yang dinyatakan baik itu dari Kapolrestabes Semarang maupun juga dari jajaran Polda Jawa Tengah. Tapi yang dijelaskan lagi oleh polisi bahwa sebetulnya tidak hanya berkaitan langsung dengan penanganan terhadap kasus yang dialami oleh pelajar berinisial G ini, tapi juga ada langkah-langkah lain yang juga diupayakan dari Polrestabes Semarang maupun Polda Jawa Tengah untuk penanganan kasus kenakalan remaja. Itu yang dijelaskan dalam beberapa kesempatan begitu tadi dalam paparan awal maupun juga di paparan lanjutan. Kapolrestabes Semarang sudah menjelaskan ada beberapa penanganan kasus kenakalan remaja terutama yang dalam hal ini disebut sebagai gangster begitu yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan ini tetap berproses, proses hukumnya ada 40 lebih kasus kalau tidak salah itu yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Tengah maupun juga Polrestabes Semarang. Namun pada intinya tadi Habibur Rahman juga menekankan bahwa karena ini judulnya kasusnya kenakalan remaja, maka penanganannya juga perlu berbeda ketimbang dengan kasus-kasus lainnya. Mario. Oke, terima kasih Tifa Solesa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.